Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh soleha? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi. Yang belum sholat boleh ya, sholat dulu. Ya Ibu. Bu, Ya, Aska. saya izin Siapa tuh? sholat ya Bu. Haidar ya, ya. Ya, Sholat dulu ya. ya Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Izin sholat ya, Bu ya. Bu izin Iya, sholat ya. dulu ya. Nah, Sholat dulu Maaf Bu. ya Bu. Bening Azhari, Abdul, Khalil Gibran, Hegel, Florita, silakan masuk Florita. Ya Nah, Ibu. ya, kenalkan ya, kelas 11 IPA 5 ini mahasiswa Untirta, Kakak Ibu. Florita, selamat datang. Mohon ikuti aturan main saat kita meeting ya, kelas 11 IPA 5. Yang sudah bergabung silahkan on cam. Mengingat Zoom kita ini fasilitasnya hanya 30 menit. Jadi nanti akan ada link susulan ya. Nanti jika link ini udah habis waktunya, pantau lagi grupnya untuk masuk ke link berikutnya. Bagi yang tidak on cam, Ibu anggap absen. Oke ya. Fitri Aulia belum on cam. Rini, Ratu Dinda, Cantika, Dina. Nita Apriani, Volamanda, Harits, Aska, Siti Fatihah, Fitri Aulia, Salsabila, Dina, ini udah 3:11, kita akan mulai. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati agar Allah mudahkan kita memahami materi ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdoa. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi pada
pertemuan sambungan dari materi setelah PHB ya, yaitu bab kesetimbangan. Dan pada pertemuan ini di kelas kita tergabung 14 mahasiswa Untirta untuk mengikuti praktek lapangan. Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa ini pada pertemuan saat ini adalah observasi dan praktek kelompok ya. Pada tahap awal saat Ibu ngajar, mahasiswa memperhatikan Ibu ngajar, terutama di kelas online ya, ngajar online. Nah, kita menggunakan metode belajarnya dengan langkah nanti saat Ibu udah memulai materi inti, kegiatan inti, Ibu tayangkan PowerPoint dan video. Ya, tolong perhatikan dan amati isi PowerPoint dan videonya. Nanti akan ada sesi kuis. Kuisnya Ibu menggunakan www.menti.com. Nanti kalian lihat di kolom chat ya, di room chat Zoom ini masing-masing di room chatnya itu akan ada link dan kode yang harus dimasukkan. Nanti jawab link tersebut dengan mengetikkan nama dan jawaban. Nah, nilai yang betul jawabannya dan tepat waktu ada tambahan poin untuk menambah nilai PHB 2 minggu lalu. Oke ya, ngerti ya? Kemudian ya, tolong nanti jangan lengah ya saat Ibu memberikan materi. Sebelum kita mulai, Ibu mau review dulu tugas minggu lalu. Ibu share screen ya. Tugasnya apa? Yaitu membuat blog pendidikan yang isinya materi kesetimbangan kimia. Nilai tertinggi itu diperoleh oleh Nita Apriani Dewi dengan nilai 93,75. Ini nilainya ya. Kemudian blog ini tidak hanya saat ini saja ya berlakunya. Nanti silahkan yang blognya masih kurang, silahkan direvisi dan nanti itu dijadikan catatan materi kimia kita selanjutnya. Oke, kita mulai saja ya. Kita mulai materinya bab kesetimbangan. Ini ilustrasinya tangga ya, aliran naik dan turunnya itu kecepatannya sama. Jadi ini adalah diibaratkan bahwa reaksi kesetimbangan itu akan sama ke arah kiri dan kanan. Kita tahu kan sebelum materi ini kita udah belajar pada laju reaksi itu reaksi kimia. Bagaimana menuliskan reaksi kimia yang terdiri dari yang biasanya kita sebut sebelah kiri dan kanan. Kiri itu sebagai reaktan, kanan sebagai produk. Nah, laju kecepatan ke arah reaktan sama dengan ke arah produk. Peta konsep pada materi ini dapat dilihat di layar. Ini peta konsepnya. Yang pertama kita membicarakan tentang kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan itu dapat ditulis, ini ya, ditulis A tambah B, ini misalkan reaktannya A dan B. A ditambah B menghasilkan produk C dan D. R1 ini laju ke arah produk, R2 laju ke arah reaktan. Dikatakan setimbang R1 apabila sama dengan R2.
di dalam kesetimbangan ini ada kemampuan prasyarat yang harus kita kuasai, yaitu menghitung konsentrasi ya. Bahwa kesetimbangan itu adalah perbandingan nilai konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Kesetimbangan itu dari segi fase ada dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Pada kesetimbangan homogen ini yaitu zat yang mempunyai fase sama. Misalnya semuanya berwujud gas atau semuanya berwujud cair. Kalau heterogen campuran, salah satunya bisa gas dan cair, bisa padat dan cair, dan bisa yang lainnya yang pokoknya dia adalah campuran. Nah, kemudian kesetimbangan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konsentrasi, volume, suhu. Konsentrasi, tekanan, volume, dan suhu. Kemudian ini dipengaruhi oleh diatur oleh azas Lee-Catellier ya. Lee-Catellier itu azas yang menyebutkan bahwa jika pada sistem kesetimbangan diadakan suatu aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga mempengaruhi aksi tersebut sekecil mungkin. Nah, apa tadi yang disebut kesetimbangan homogen? Yaitu kesetimbangan yang fasenya sama ya. Kalau heterogen, fasenya berbeda-beda. Kesetimbangan homogen itu merupakan keadaan di mana laju reaksi penguraian sama dengan laju pembentukan. Itulah yang disebut keadaan setimbang. Dalam sistem kesetimbangan, konsentrasi masing-masing komponen tetap karena perubahan masing-masing dan pembentukannya berlangsung dengan kecepatan yang sama atau bersifat dinamis. Di sini ada 8 slide ya yang akan Ibu tampilkan. Pada materi ini kesetimbangan itu sebentar ya, ada yang masuk, Ibu admit dulu ya. Nah, pada materi ini Ibu hanya menjelaskan sampai definisi kesetimbangan. Untuk pengaruh dan menghitung nilai konstanta nanti dilanjutkan oleh praktikan. Karena ada sesi praktek oleh praktikan ya. Jadi indikator pembelajaran yang Ibu berikan hari ini, anak-anak Ibu yang Ibu banggakan kelas 11 IPA 5 nanti dapat memahami bagaimana menulis persamaan reaksi kesetimbangan dan pengertian dari reaksi kesetimbangan kimia. Jadi tujuan pembelajaran kita ya yang Ibu sampaikan ini adalah untuk mengetahui definisi kesetimbangan, untuk mengetahui bagaimana menuliskan persamaan reaksi kesetimbangan. Kemudian untuk faktor-faktor dan nilai konstanta itu akan dipraktekkan oleh praktikan ya. Nah, ini adalah definisinya ya, berdasarkan grafik. Silahkan diamati grafiknya. Yang garis kuning ini adalah produk. Produknya kita misalkan C atau D. Kemudian garis biru ini adalah reaktan. Garis merah reaktan. Kapan saatnya setimbang? Lihat ini ya. Ketika jumlah A dan B sama dengan jumlah C dan D. Ini ya, ketika kecepatan reaksinya, reaktan sama dengan ke arah produk. Ini yang dikasih tanda, yang garis lurus ya. Yang kiri ini adalah reaksi ini
berkesudahan istilahnya. Panahnya 1. Ini bedanya ya. Beda reaksi kesetimbangan dengan yang tidak setimbang. Yang tidak setimbang biasa kita sebut reaksi berkesudahan. Yang setimbang kita sebut reversible ya. Yang tidak setimbang berarti irreversible. Nah, nilai K. Nah, untuk nilai K, tetapan kesetimbangan yaitu perbandingan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, setelah ini tolong amati video ya. Ibu akan tayangkan video. Setelah ini ada video sebentar. Sudah bisa dilihat videonya? Bisa. Oke. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Ya. Bisa, Bu. Oke ya. Silahkan lihat kolom chat. Ibu akan bagikan kuis ya. Sebentar, Ibu lagi ngopi kodenya ya. Ketik dulu di browsernya www.menti.com. Sudah diketikkan? Itu bagus baru masuk ini ya.
Sudah diketikkan ya, www.menti.com. Kodenya 5611215. 56 Kenapa tiba-tiba laptop Ibu 5611215. Itu kodenya www.menti.com. Ada yang udah bisa masuk? Setelahnya submit, Bu. Iya, submit. Oke, Bu. Ya, Salsabila Fatihah Rahmah. Jawabannya Ibu, Salsabila. belum Bu, kepencet tadi submit. Oh ya. Titik 2 aja setelah nulis nama, titik 2 jawabannya gitu. Ibu, Ya. itu nggak muat katanya. Iya, saya Cuma singkat aja. satu kata doang. Singkat saja kan tadi Iya, pertanyaan Ibu nggak mau. jenisnya saja, nggak usah dijelaskan. Singkat saja jawabannya. Nama titik 2 terus jawabannya. Jawabannya nggak usah dijelaskan, cukup tuliskan jenis saja. Ya, Dimas, bagus. Betul ya, Dimas betul jawabannya. Ini terekam ya di sistem Ibu, nanti bonusnya masuk ke nilai PHB ya. Ibu, Ya, Ibu jawaban saya nggak muat, Bu. ya kayak Dimas nih, singkat aja jawabannya. Misalnya namanya nggak usah nama panjang, nama panggilan aja Zeni titik 2 gitu kan, langsung jawabannya. Ini udah masuk 4, Zeni, Dimas, Aska, Salsabila, cuma nama aja nih, salah berarti ya. Kayak waktunya habis. Kita tutup ya. Nah, sekarang Ibu break out. Kita bagi kelompok. Ibu mau bikin kelompoknya 14. Karena ada 14 mahasiswa. Coba buka di layarnya, sudah aktif belum kelompoknya? Florita dengan Mas Turdin ini satu kelompok, Ibu pisahin ya. Florita Ibu pindahkan ke room 3. Nah, ngapain aja di room? Silakan berdiskusi di room dengan kelompok masing-masing yang akan dipraktekkan pada link kedua nanti oleh mahasiswa ya.
Abdul Gofar, Florita, Volamanda berarti ini siswa kan ya? Harusnya tadi kasih kode nih, Ibu nggak hafal. Mas Turdin sendiri. Khalil Gibran dengan Mas Turdin satu kelompok. Mas Turdin mahasiswanya silakan diskusi sama Khalil. Nanti mau menjelaskan apa di link kedua ini. Di kelompok 3, di room 3 ada Florita ketuanya. Praktikan yang akan praktek. Liza sama Salsabila. Kelompok 6, room 6 ada Haulia ya. Halo kelompok 6. Halo kelompok 6. Room 6. Room 6. Ya, Bu. Room 6 ada Haulia ya penanggung jawabnya ya. Oh iya, Bu. Haulia nanti diskusi di room 6 ini. Nanti Haulia mau ngejelasin apa gitu. Silahkan diskusi ya. Nanti kita gabung lagi di main group. Di grup besar. Oh iya. Ya. Baik, Ibu. Masih ada yang baru bergabung. Kalau udah ada kakaknya Sumpah, bilang ya. Itu ada Bu Resmanya. Assalamualaikum, Bu, ini nggak Bu. Waalaikumsalam. Ini room 7 ya. Iya, nggak dapet kakaknya. Bu. Belum ada. Oh, nggak dapat kakaknya. Sebentar. Iya. Bentar, Ibu cek dulu ya. Ini nih. Ibu. Ya. Nih udah. Ya Bu, nih. Udah Bu, udah masuk. Ya. Setiap room sudah ada belum kakaknya? Kakak maksudnya Bu? Yang mahasiswa tadi yang Ibu undang. Nggak tahu nih, kelompok yang saya ini lagi nggak ada. Fajar sendiri. Harusnya mah nggak tahu sih tadi tuh ngelihatnya mah Bentar. kelompoknya ada. Ada Daris, ada Rini. Aska. Oke, tadi ada saya Ibu, sama kok Rini. saya tadi sama kakak-kakak kayaknya, Bu. Kok itu kan tadi saya udah masuk sama kakak-kakak, terus kayak keluar gitu. Terus gimana masuknya lagi, Bu? Siapa ini yang keluar? Aska ya? Heeh. Aska Ibu Sama gabungkan ke room Aska. 1 ya. Dari Salman Tadi ke saya sama Fajar sama Rini. dari Salman ke room Bertiga 2. doang. Bu. Coba ntar. Ada saya. Putri Ayu. Ayu belum dapat room. Bu, tadi saya keluar. Siapa yang keluar? Puta, Ibu. Keluar. Itu sinyalnya nggak bisa kata. Oh iya ya, gabung lagi ya, udah ya. Coba Ibu cek dulu. Di room 1 ada Mas Turdin. Coba Ibu mampir dulu nih ke room 1. Halo room 1. Ya, Iya, Bu. Bu. Iya. Mas Turdin, apa kabar? Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Mas Turdin, nanti di room 1 handle ya. Diskusikan, nanti Mas Turdin mau nyoba jelasin materi apa gitu kan. Ya, nanti Materinya tentang kesetimbangan. analisis ini. Ya, meneruskan aja. Tadi kan Ibu baru definisi sama apa tuh penulisannya ya. Untuk rumus sama faktor-faktor kan nanti tinggal dilanjutkan oleh Mas Turdin. Pokoknya teman-teman lah ya. Sekarang silakan diskusi Ibu tinggalkan ya. Ibu mau ke room 2. Ya, Ibu.
Di room 2 ada siapa? Bening? Iya, Bu. Dari Salman? Iya, Bu. Mana kameranya nggak aktif? Imadudin. Iya, Ayo Bu. aktifkan kameranya. Oh iya, Bu, bentar, Bu. Ratu Dinda. Berarti room 2 ini nggak ada kakaknya? Nggak ada, Bu. Belum ada. Nggak ada, Bu. Oke, sebentar Ibu carikan ya. Mm-mm. Di room 2 nggak ada. Di room 3 ada Florita. Coba Ibu mau lihat room 3 ya. Room 3, halo. Volamanda. Mana Volamanda ya? Ya, Florita. Halo, Florita. Ya, Flo. Ya, Flo di room 3 bertanggung jawab ya. Silahkan diskusi ya. Iya, Bu. Oke, nanti Ibu gabungkan lagi dengan main group. Silahkan diskusikan, nanti Florita mau menyampaikan materi tentang apa di sesi praktek. Sekarang mau ke room 4.